Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita ketemu lagi di hari ini. Insya Allah kita akan mungkin membahas terkait dengan materi kita yang mungkin akan disampaikan oleh kelompok 3 ya. Jadi kelompok 3 ini kita bicara masih di kooperatif. Jadi kooperatif salah satunya adalah TGT. Jadi TGT, jadi ada unsur gamenya di dalam satu pembelajaran di situ. Cuma nanti teknis gamenya seperti apa, sehingga dikatakan nanti di dalam satu proses pembelajaran itu bahwa sebenarnya adalah ketika ada satu tantangan itu menjadi satu hal yang mungkin menarik ya. Jadi ketika pembelajaran itu ada satu tantangan itu menjadi satu bentuk yang menarik. Ketika seseorang itu tidak pernah mendapatkan satu tantangan atau mungkin di dalam dirinya tidak membuat satu target tentang satu tantangan, maka saya pikir mungkin di dalam satu proses apa ya istilahnya pencapaian sesuatu mungkin motivasinya kurang ya. Jadi mesti motivasinya kurang. Kayak orang ketika tidak memiliki satu progres pekerjaan tertentu, nah maka sebenarnya kan gairah hidupnya juga mungkin barangkali bisa berkurang ya. Beda dengan orang yang mungkin barangkali sudah memanage pekerjaannya setiap hari dan mungkin punya target-target tertentu. Sehingga itu mungkin barangkali yang dikatakan bahwa ketika mungkin satu pembelajaran itu diberikan satu tantangan dan harapannya tantangan itu memberikan satu makna, karena pertama adalah orang cenderung untuk bermain, jadi permainan itu mesti hampir disukai oleh setiap orang. Cuma bentuk permainan yang seperti apa, kadang-kadang kan ada permainan yang mendidik, ada permainan yang tidak mendidik, yang mungkin barangkali bisa dikaitkan di situ. Nah itu mungkin yang akan disampaikan ini masih dalam kooperatif TGT ya, mungkin barangkali nanti bisa disampaikan secara jelas bagaimana bentuk permainannya, apakah sama dengan permainan di tempat yang lain. Kemudian ketika nanti dikonstruk di dalam satu pembelajaran, tentunya adalah bagaimana kita membuat kartu gamenya misalkan di situ ya. Jadi kartu game itu kan artinya mestinya ketika kita membuat satu persoalan tidak sama persis ketika kita nanti membuat soal pada umumnya di dalam satu pembelajaran, karena di situ ketika game itu mestinya dibuat dengan tujuan pertama mungkin tidak membutuhkan waktu yang lama ketika mengerjakan. Yang kedua tentunya adalah membangun satu penalaran yang menarik, tidak sekedar hafalan. Itu menjadi satu pemicu ketika orang nanti untuk berebut ya, berebut untuk mencapai satu ini hasil ya. Itu mungkin pengantarnya. Saya persilakan pada kelompok 3 untuk menyampaikan terkait dengan materinya. Kemudian saya minta nanti untuk kelompok yang lain ya. Kelompok lain nanti ada kelompok 1, 2 dan kelompok 4, 5, 6, 7 sehingga nanti 8 ya. Sehingga nanti tolong nanti bisa memberikan kontribusi karena materinya sudah di-share. Mungkin kelemahannya dan solusi apa mungkin yang terbaik untuk mengatasi kelemahan itu, atau mungkin nanti untuk inovasinya barangkali nanti kita mencoba ingin menerapkan ya. Jadi menerapkan pembelajaran ini di abad 21 tentunya adalah kita menggunakan TPAJK, kemudian juga menggunakan di situ adalah berbasis hot ya. Kira-kira masih relevan atau enggak? Kalau misalkan relevan, kira-kira nanti konstruksi pembelajarannya seperti apa? Itu yang kita harapkan, sehingga nanti apa yang kita lakukan ini mungkin barangkali bisa memberikan satu ide awal atau kontribusi awal, mungkin menjadi gambaran Anda ketika bagaimana nanti mengembangkan satu riset ya, mungkin barangkali seperti itu, sehingga inilah yang mungkin barangkali sebagai satu titik awal mungkin barangkali kita menemukan persoalan-persoalan yang mungkin barangkali nanti bisa diangkat ke
dalam satu riset, misalkan salah satunya seperti itu. Ya, oke. Silahkan kelompok 3, Yunita sama Aura untuk menyampaikan. Terima kasih. Baik, Pak. Izin share screen ya, Pak. Oh ya. Apakah sudah terlihat layarnya? Saya sudah. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Pak Popo dan teman-teman semua. Di sini kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan salah satu model pembelajaran kooperatif, yaitu Team Games Turnamen atau TGT. Kelompoknya terdiri dari Auranisa Ramadhani, NIM K1319019, dan saya, Yunita Dewi Angyati, NIM K1319076. Next. Pertama, pengertian dan dasar teori. Tim Games Turnamen atau TGT adalah suatu tipe pembelajaran kooperatif yang menempatkan siswa dalam kelompok-kelompok belajar yang beranggotakan 5-6 orang siswa yang memiliki kemampuan jenis kelamin dan suku kata suku atau ras yang berbeda, dan di dalamnya terdapat unsur belajar dalam kelompok atau teams, permainan akademik, pertandingan. Kemudian setelahnya ada penghargaan kelompok yang bertujuan agar memotivasi siswa untuk belajar dan berkompetisi dengan jujur. Teori belajar yang mendasari model ini adalah teori konstruktivisme kognitif dan teori belajar Brunner. Yang pertama ada teori belajar konstruktivisme. Semua pengetahuan adalah hasil konstruksi dari aktivitas atau tindakan sendiri. Pengetahuan ilmiah berkembang, berubah seiring waktu. Berpikir ilmiah bersifat sementara, tidak statis, dan merupakan proses. Model pembelajaran TGT atau Team Games Turnamen didasarkan pada teori pembelajaran konstruktivis, di mana siswa membangun pengetahuan dan pemahamannya sendiri melalui permainan yang disajikan. Selanjutnya ada teori kognitif. Menurut Supriyono, belajar dalam persepsi teori kognitif adalah peristiwa mental, bukan peristiwa perilaku, meskipun hal-hal perilaku tampak lebih nyata di hampir semua peristiwa belajar. Belajar adalah proses aktif secara mental untuk memperoleh, mengingat, dan menggunakan pengetahuan. Belajar adalah proses persepsi dan pemahaman, tidak selalu berupa perubahan tingkah laku yang dapat diamati. Semua memiliki pengetahuan atau pengalaman di dalamnya, yang disusun dalam bentuk struktur kognitif. Model pembelajaran TGT untuk hasil belajar siswa diselidiki melalui proses memori dan berpikir sedemikian rupa sehingga sesuai dengan teori belajar kognitif. Yang ketiga ada teori belajar Brunner. Teori belajar Brunner menyatakan bahwa hal terpenting dalam belajar adalah cara seseorang secara aktif memilih, memelihara, dan mentransformasikan informasi yang diterimanya. Menurut Brunner, belajar pada dasarnya adalah proses kognitif yang berlangsung dalam diri seseorang. Ada 3 proses kognitif yang terlibat dalam pembelajaran, yaitu yang pertama, proses memperoleh informasi baru. Yang kedua, proses mentransformasikan informasi yang diterima. Dan yang ketiga, menguji relevansi dan keakuratan pengetahuan. Berkaitan dengan teori Brunner, model pembelajaran TGT menyajikan informasi kepada siswa dalam praktik dan mengubah informasi tersebut menjadi permainan yang menarik bagi siswa. Next. Selanjutnya ada komponen dan sintaks dari model pembelajaran TGT. Secara umum ada 5 komponen utama dalam penerapan model TGT. Yang pertama, penyajian kelas. Pada awal pembelajaran, guru menyampaikan materi dalam penyajian kelas atau sering juga disebut dengan presentasi kelas atau class presentation. Guru menyampaikan tujuan pembelajaran, pokok materi, dan penjelasan singkat
tentang LKS yang dibagikan kepada kelompok. Kegiatan ini biasanya dilakukan dengan pengajaran langsung atau dengan ceramah yang dipimpin oleh guru. Pada saat penyajian kelas ini, peserta didik harus benar-benar memperhatikan dan memahami materi yang disampaikan guru, karena akan membantu peserta didik bekerja lebih baik pada saat kerja kelompok dan pada saat game atau permainan, karena skor game atau permainan akan menentukan skor kelompok. Yang kedua, belajar dalam kelompok. Guru membagi kelas menjadi kelompok-kelompok berdasarkan kriteria kemampuan peserta didik dari ulangan harian sebelumnya, jenis kelamin, etnik, dan ras. Kelompok biasanya terdiri dari 5-6 orang peserta didik. Fungsi kelompok adalah untuk lebih mendalami materi bersama teman kelompoknya dan lebih khusus untuk mempersiapkan anggota kelompok agar bekerja dengan baik dan optimal pada saat game atau permainan. Setelah guru memberikan penyajian kelas, kelompok bertugas untuk mempelajari lembar kerja. Dalam belajar kelompok ini, kegiatan peserta didik adalah mendiskusikan masalah-masalah, membandingkan jawaban, memeriksa, dan memperbaiki kesalahan-kesalahan konsep temannya jika teman satu kelompoknya melakukan kesalahan. Yang ketiga, permainan. Game atau permainan terdiri dari pertanyaan-pertanyaan yang relevan dengan materi dan dirancang untuk menguji pengetahuan yang dapat peserta didik dari penyajian kelas dan belajar kelompok. Kebanyakan game atau permainan terdiri dari pertanyaan-pertanyaan sederhana yang bernomor. Game atau permainan ini dimainkan pada meja turnamen atau lomba oleh 3 orang peserta didik yang mewakili tim atau kelompoknya masing-masing. Peserta didik memilih kartu bernomor dan mencoba menjawab pertanyaan yang sesuai dengan nomor itu. Peserta didik yang menjawab benar pertanyaan itu akan mendapatkan skor. Skor ini yang nantinya dikumpulkan peserta didik untuk turnamen atau lomba mingguan. Yang keempat, pertandingan atau lomba, turnamen. Turnamen atau lomba adalah struktur belajar di mana game atau permainan terjadi. Biasanya turnamen atau lomba dilakukan pada akhir minggu atau pada setiap unit setelah guru melakukan presentasi kelas dan kelompok sudah mengerjakan lembar kerja peserta didik atau LKPD. Turnamen atau lomba pertama, guru membagi peserta didik ke dalam beberapa meja turnamen atau lomba. Contohnya, 3 peserta didik tertinggi prestasinya dikelompokkan pada meja 1, 3 peserta didik selanjutnya pada meja 2, dan seterusnya. Yang kelima, penghargaan kelompok. Setelah turnamen atau lomba berakhir, guru kemudian mengumumkan kelompok yang menang. Masing-masing tim atau kelompok akan mendapat sertifikat atau hadiah apabila rata-rata skor memenuhi kriteria yang telah ditentukan. Misalnya, tim atau kelompok mendapat julukan super tim jika rata-rata skor 50 atau lebih, great team apabila rata-rata mencapai 50-40, dan good team apabila rata-rata 40 ke bawah. Next. Berikut contoh ilustrasinya pertandingan atau lomba dari TGT. Next. Ini untuk panduan perskorannya. Jika tidak ada yang seri, peraih skor tertinggi otomatis memiliki jawaban yang benar, dapat 60 poin, skor terendah 20, dan skor yang tengah 40. Untuk seri nilai tertinggi, peraih skor tertinggi dan skor tengah mendapat 50 poin, peraih skor terendah 20 poin. Seri dinilai terendah untuk peraih skor tertinggi 60 poin, skor tengah dan terendah 30 poin. Dan jika ketiganya seri, maka peraih skor pemain mendapat skor 40 poin. Next. Baik, kemudian ada kelemahan model pembelajaran TGT dan solusinya. Tiap model pembelajaran tentu tidak bisa dilakukan secara efektif sepenuhnya.
Suatu model pembelajaran tidak akan cocok untuk dilaksanakan pada semua materi pelajaran dan situasi. Dalam pelaksanaan model pembelajaran TGT juga memiliki beberapa kelemahan. Di antaranya, Nasruddin mengemukakan bahwa kelemahan dari model pembelajaran TGT dapat ditinjau dari dua pihak, yaitu dari guru, itu sulitnya pengelompokan siswa yang mempunyai kemampuan heterogen dari segi akademis. Nah, kelemahan ini dapat diatasi jika guru yang bertindak sebagai pemegang kendali teliti dalam menentukan pembagian kelompok. Waktu yang dihabiskan untuk diskusi oleh siswa juga cukup banyak sehingga melewati waktu yang ditetapkan. Kelemahan ini juga dapat diatasi jika guru mampu menguasai kelas secara menyeluruh. Kemudian ada bagi siswa. Bagi siswa ini masih adanya siswa berkemampuan tinggi, kurang terbiasa, dan sulit memberikan penjelasan kepada siswa lainnya. Untuk mengatasi kelemahan ini, tugas guru adalah membimbing dengan baik siswa yang mempunyai kemampuan akademik tinggi, agar dapat dan mampu menularkan pengetahuannya kepada siswa yang lain. Adapun kelemahan pembelajaran kooperatif tipe TGT ini menurut Cho Imin, yaitu membutuhkan waktu yang lama. Guru dituntut untuk pandai memilih materi pelajaran yang cocok untuk model ini. Guru harus mempersiapkan model ini dengan baik. Misalnya untuk membuat soal pada meja turnamen, dan guru harus tahu urutan akademis siswa dari tinggi hingga rendah. Solusi yang dapat ditempuh yaitu guru sebaiknya benar-benar mempelajari dan mempersiapkan dengan matang ketika hendak menggunakan model ini dalam pembelajarannya, sehingga pembelajaran dapat berlangsung secara lancar dan efektif. Kemudian, untuk memberi gambaran dalam pelaksanaan pembelajaran matematika menggunakan model TGT, berikut kami sajikan skenario model pembelajarannya. Misalnya, guru ingin menerapkan model pembelajaran TGT pada siswa kelas 10 SMA yang berjumlah 30 siswa dengan materi logaritma. Yang pertama itu langkah menyajikan materi mengenai logaritma. Kemudian siswa dibagi menjadi kelompok-kelompok belajar beranggotakan 5-6 siswa secara heterogen. Kemudian guru membagikan LKPD kepada setiap kelompok dan siswa bekerja dalam kelompok masing-masing. Tugas yang diberikan oleh guru dikerjakan bersama-sama dengan anggota kelompoknya. Apabila ada dari anggota kelompok yang tidak mengerti dengan tugas yang diberikan, maka anggota kelompok yang lain bertanggung jawab dan memberikan jawaban atau menjelaskannya sebelum mengajukan pertanyaan tersebut kepada guru. Kemudian, yang keempat, siswa memainkan permainan akademik untuk memastikan seluruh anggota kelompok menguasai pelajaran. Siswa dibagi menjadi meja-meja turnamen, di mana setiap meja turnamen terdiri dari 5-6 siswa yang merupakan wakil dari kelompok masing-masing. Dalam setiap meja, diusahakan tidak ada peserta yang berasal dari kelompok yang sama. Siswa dikelompokkan dalam satu meja turnamen secara homogen dari segi kemampuan akademik. Kemudian yang kelima, permainan pada meja tiap turnamen dilakukan dengan ada aturan-aturannya, yaitu diantaranya setiap pemain dalam tiap meja menentukan dulu pembaca soal dan pemain yang pertama dengan cara undian. Yang kedua, pemain yang menang undian mengambil kertas nomor undian yang berisi nomor soal dan diberikan kepada pembaca soal. Yang ketiga, pembaca soal membacakan soal sesuai dengan nomor undian yang diambil oleh pemain. Yang keempat, soal dikerjakan secara mandiri oleh pemain dan penantang sesuai dengan waktu yang telah ditentukan dalam soal. Yang kelima, setelah waktu untuk mengerjakan soal selesai, maka pemain akan membacakan hasil pekerjaannya yang akan ditanggapi oleh penantang searah jarum jam. Kemudian yang keenam, pembaca soal membuka kunci jawaban dan skor. Dan skor hanya diberikan kepada pemain yang menjawab benar atau penantang yang pertama kali menjawab benar. Jika semua pemain menjawab salah, maka kartu dibiarkan saja. Kemudian yang ketujuh, permainan dilanjutkan pada kartu soal
soal berikutnya sampai semua soal habis dibacakan, di mana posisi pemain diputar searah jarum jam, sehingga setiap peserta dalam satu meja turnamen dapat berperan sebagai pembaca soal, pemain, dan penantang. Kemudian, setelah semua kartu soal selesai terjawab, setiap pemain dalam satu meja turnamen menghitung jumlah kartu yang berhasil mereka jawab dan menuliskannya pada lembar perolehan skor. Setiap pemain kembali kepada kelompok asalnya dan melaporkan skor yang diperoleh kepada ketua kelompok. Ketua kelompok memasukkan skor yang diperoleh oleh anggota kelompoknya pada tabel yang telah disediakan, kemudian menentukan kriteria penghargaan yang diterima oleh kelompoknya. Mungkin sekian yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Mungkin ada yang ingin bertanya. Ya, oke, langsung ditanggapi pertanyaan. Baik, untuk yang raise hand ini Mbak Arifatul dan Mbak Niken, awalnya dan Mbak Gia juga. Ya, untuk Mbak Arifatul, saya persilahkan. Oke, baik. Terima kasih atas kesempatannya. Saya bertanya ini terkait tadi di kelemahan itu disebutkan bahwa yang saya baca makalah ya, suatu model pembelajaran itu tidak akan cocok untuk dilaksanakan pada semua materi, pelajaran, dan situasi. Nah, menurut kelompok Anda, karakteristik materi yang seperti apa nih yang cocok menggunakan model TGT ini? Mohon untuk diberikan contoh penerapannya gitu pada materi matematika. Terima kasih. Baik, terima kasih atas pertanyaannya Mbak Arifatul. Kemudian ditampung dulu ya pertanyaannya. Kita lanjut ke Mbak Niken. Silahkan Mbak Niken. Terima kasih kelompok 3 atas kesempatannya. Saya izin bertanya, menurut kelompok 3, apa perbedaan paling mendasar antara model TGT ini dengan STAD yang sudah kemarin itu? Terima kasih. Baik, pertanyaannya kita tampung dulu. Ini maksimal 3 dulu ya Pak? Kalau 3 dijawab dulu, nanti terus dibuka lagi. Oke. Berarti tadi yang tanya Mbak Gia dulu. Silakan Mbak Gia. Ya, baik, terima kasih atas kesempatannya. Saya ingin bertanya, menurut kalian model pembelajaran TGT ini lebih cocok untuk diterapkan di SMP atau SMA? Terima kasih. Baik, Mbak Gia, terima kasih atas pertanyaannya. Kami diskusikan terlebih dahulu ya. Baik, saya akan mencoba menjawab pertanyaan dari Mbak Arifatul. Tadi pertanyaannya, dikatakan suatu modul pembelajaran tidak akan cocok untuk dilaksanakan pada semua materi pelajaran dan situasi. Karakter pembelajaran matematika yang seperti apa yang cocok digunakan untuk model TGT dan contoh penerapan pada materi matematika. Untuk karakteristik materi matematikanya yang menurut saya karakter materi yang butuh
banyak latihan-latihan soal dengan berbagai tipe. Misalnya kalau di SMP itu kayak materi geometri. Terus kalau nggak statistik. Kalau di SMA itu seperti materi program linier, terus materi yang berhubungan dengan perinti dan analitas. Dari Aura ada tambahan? Ya, saya ingin menambahi, mungkin materi matematika, mungkin materi yang bisa diterapkan di model yang siswa cepat dalam memahaminya gitu. Jadi nggak butuh waktu yang terlalu lama, karena TGT ini tadi kan disebutkan kelemahannya juga salah satunya memerlukan waktu yang lama. Jadi mungkin seperti itu. Bagaimana Mbak Arifatul? Apakah ada feedback? Berarti itu satu materi aja ya nanti yang diajarkan buat dilakukan game. Atau mungkin maksudku gini, di suatu materi kan pasti ada beberapa topik gitu loh. Nah, itu nanti gamenya diambil sebagian atau seperti apa gitu nanti. Coba dikasih contoh ini dari salah satu materi yang Anda sebutkan tadi gitu. Jadi pertanyaannya itu dalam permainan gamenya itu satu materi utuh atau cuma sebagian gitu ya? Iya, betul. Ya, jadi saya akan menjawab. Kalau menurut saya itu dalam model pembelajaran ini itu diterapkan di satu materi utuh. Jadi gamenya itu dilaksanakan pada akhir. Jadi kan satu materi itu kan biasanya ada beberapa pertemuan. Nah, waktu gamenya ini itu dilaksanakan di pertemuan akhir sebelum ulangan harian gitu loh. Jadi untuk gamenya ini mencakup materi keseluruhan, jadi nggak setengah-setengah. Misalkan saya ambil materi yang lain ya, misalkan materi persamaan linear satu variabel di kelas 7 gitu. Itu kan materinya ada 1 KD. Nah, 1 KD ini misalkan dibagi menjadi 4 pertemuan. Nah, nanti guru itu bisa pakai pertemuan pertama dan kedua itu untuk menjelaskan materi, untuk presentasi kelas, penyajian kelas yang tadi. Kemudian guru itu bisa menggunakan pertemuan ketiga itu sebagai yang untuk melaksanakan permainannya. Jadi pertemuan keempat itu kan pasti ulangan harian. Nah, sebelum ulangan harian itu anak-anak itu melaksanakan game kayak untuk latihan soal gitu loh, untuk latihan soal dan review materi dan secara keseluruhan seperti itu. Mungkin ada feedback lagi. Walah, paham. Berarti untuk model TGT ini bukan lebih ke meningkatkan pengetahuan ya, tapi mengulas ataupun ya sekedar main gitu aja kan ya jatuhnya. Kalau untuk model TGT ini kan dari awal itu kan ada penyajian materi, terus diskusi kelompok dan lain-lain, nggak cuma gamenya ini kan. Jadi kalau menurut kelompok kami itu nggak cuma sekedar ngegame latihan soal gitu, nggak, tapi ya juga bisa untuk memahami konsep gitu, memahami konsep, kemudian ditambah dengan latihan-latihan soal yang disajikan dalam bentuk game sehingga lebih menarik gitu. Gitu Mbak Arifah. Oke, makasih atas penjelasannya Mbak Aura Iya, terima dan Mbak kasih. Yunita.
Oke, selanjutnya saya akan coba menjawab pertanyaan dari Mbak Niken. Apa perbedaan mendasar dari model pembelajaran kooperatif TGT dengan STAD yang sebelumnya telah dijelaskan pada pertemuan minggu lalu? Untuk pembelajaran TGT dan di STAD itu sebenarnya hampir sama. Cuma yang membedakan di sintaksnya. Pada STAD kan ada tahap kuis individu dan skornya itu kan skor individu. Nah, kalau di TGT itu sintaksnya ada permainan akademik. Nanti perwakilan kelompok maju ke meja turnamen, terus mengambil soalnya, terus dijawabkan. Dan skor yang diperoleh itu bukan skor individu, tapi skor kelompok jadinya. Seperti ini ilustrasinya. Jadi ada tim A, tim B, dan tim C. Masing-masing mengirim perwakilannya ke meja 1, meja turnamen 2, meja turnamen 3, dan meja turnamen 4. Nanti salah satu pemainnya akan membacakan soal, terus pemain lain menjawab. Seperti itu. Dari Mbak Niken, ada feedback? Terima kasih atas penjelasannya. Ada feedback. Mau tanya, berarti kan di TGT itu nggak ada ujian individu ya, tetapi berdasarkan kelompok, begitu perwakilan kelompok. Nah, menurut Anda, bagaimana cara guru itu dapat mengetahui tingkat pemahaman siswa terkait materi tersebut? Oke, cara guru untuk mengetahui apakah siswa sudah paham materinya atau belum, guru bisa melakukan penilaian harian setelah selesai TGT, setelah selesai permainannya, guru bisa melakukan penilaian harian seperti biasa. Atau kalau enggak, bisa dengan cara lain, dengan melihat skor yang diperoleh pemain di setiap meja. Itu kan ada skor tinggi, sedang, sama rendah. Di situ guru bisa menyimpulkan apakah siswa benar-benar paham atau perlu penegasan ulang atau gimana. Ini kan ada feedback lagi. Oke, udah paham, sudah cukup menjelaskan. Berarti untuk penilaian harian individu itu di luar kegiatan games di model TGT kayak gitu ya? Iya, betul. Terima kasih Mbak Yunita. Oke, sama-sama. Baik, untuk pertanyaan Mbak Gia tadi, pertanyaannya lebih efektif mana TGT dilaksanakan di SMA atau SMP atau SMA gitu ya Mbak? Iya benar. Ya, saya akan mencoba menjawab. Ini sebenarnya model ini tuh bisa dilakukan di semua jenjang ya, karena kan bentuknya seperti game gitu, jadi siswa akan lebih tertarik gitu. Nah, tapi menurut kelompok kami itu sepertinya lebih efektif dilakukan di jenjang SMP karena kan seperti games-games kompetisi seperti ini itu anak SMP biasanya lebih semangat gitu kan, apalagi ada seperti penghargaan itu biasanya lebih antusias gitu. Nah, tapi balik lagi sama karakter siswanya masing-masing. Terus gurunya juga harus bisa gimana biar ini bisa mengira-ngira kira-kira model pembelajaran TGT ini itu efektif atau tidak untuk dilaksanakan pada kelas tersebut. Seperti itu, Mbak Kia. Apakah ada feedback? Sudah cukup. Terima kasih kelompok. Baik, terima kasih atas pertanyaan-pertanyaannya.
Mungkin dari Pak Topo ada itu dulu, penjelasan dulu atau lanjut lagi Pak? Oke, mungkin sebentar. Ini ada sebelum baik Elda nanti ya, sebentar di Viola dicatat dulu. Mungkin ini pertama mungkin yang perlu dipertegas itu tadi kan artinya gini, ketika mengatakan bahwa memang di awal itu kan ada model itu secara umum tidak mungkin cocok untuk setiap materi, itu secara umum ya. Ketika nanti mungkin mengatakan apakah TGT itu cocok untuk materi tertentu, biasanya tadi ketika memberikan alasan bahwa ketika kita memberikan materi yang banyak mungkin latihan dan sebagainya, itu saya pikir kurang relevan ya. Artinya nanti kan artinya sebenarnya ketika kita menerapkan itu kelemahannya di mana ketika nanti harus misalkan materi-materi tertentu misalkan itu tidak bisa diterapkan, itu kira-kira nanti yang menjadi kendala itu di apanya, itu kan harusnya ada sinkronisasi ya. Mungkin barangkali kan ketika materi kemarin kan kita sampaikan ada yang mungkin pengetahuan itu konseptual, ada pengetahuan itu prosedural, ada pengetahuan itu terkait dengan metakognisi. Nah, mungkin barangkali kan ketika nanti diintegrasikan dengan itu, kira-kira nanti ada kendala nggak di gamenya atau di apanya, sehingga nanti artinya itu bisa di ini bisa klop lah alasannya itu. Kemudian yang kedua mungkin terkait dengan ini tadi, artinya tentang perbedaan, mungkin tadi mungkin harusnya diluruskan itu adalah komponen TGT itu apa saja, komponen STAD itu apa saja, ketika disandingkan itu mana yang sama, misalkan oh di sini ada presentasi kelas, di sini ada presentasi kelas, kemudian di sini ada kelompok yang heterogen, ada kelompok yang heterogen, ada kerja tim, ada kerja tim. Nah, kemudian ada penghargaan, ada rekognisi, ada rekognisi. Mana yang membedakan? Nah, mungkin barangkali itu yang kalau di TGT ada kuis, di sini ada game. Mungkin barangkali kan ada satu hal yang mungkin barangkali ketika disandingkan itu, kira-kira yang memberikan kontra yang mana, yang sejalan yang mana. Itu terus ditambah tadi ketika mungkin 1, 2, 3 ya, ini ya mungkin barangkali ketika lihat skor, oh ya sebenarnya nanti ketika di dalam satu penerapan kan memang TGT itu salah satunya kan tidak bisa melihat skor individu, artinya tidak bisa melihat perkembangan individu. Nah, mungkin barangkali nanti ketika di dalam tadi mengkombinasikan misalkan dengan pembelajaran lain, oke lah, misalkan dengan memberikan kuis, saya pikir boleh. Kemudian kalau misalkan tadi kita bisa menengok skor ya, skor tadi kan mungkin kalau tidak ada catatan soal mana yang salah dan soal mana yang benar, itu kan kita nggak bisa memberikan feedback. Karena di situ kan memang yang digunakan itu kan ranking ya, ranking. Tetapi ketika nanti perolehan kartu itu nggak dicatat, mana soal yang salah dijawab oleh kelompok satu perwakilannya dan mana yang sudah, itu kan nggak tahu, sehingga feedback itu kan artinya nggak ada itu. Ketika mungkin barangkali semua kartu yang diambil dan dijawab itu ada catatannya, yang salah yang benar itu siapa. Dan mungkin barangkali kalau seperti itu akan bisa terekam ya. Jadi kalau misalkan ini gamenya itu dibuat digital kan mungkin rekam jejaknya kan bisa dilihat ya, siapa yang sudah pernah menjawab ini dan salah. Tapi kalau manual kan nggak bisa. Mungkin itu tambahnya. Silakan dilanjutkan dulu untuk kelompok yang untuk pertanyaan berikutnya. Baik, Pak Boko, terima kasih atas tambahannya. Kemudian lanjut lagi ke sesi tanya jawab. Jadi Mbak Viola kayaknya angkat tangan terlebih dahulu. Silahkan Mbak Viola. Terima kasih Aura atas kesempatannya. Mau tanya, tadi kan berarti TGT ini dilakukan setelah pembelajaran selesai ya? Nah, kalau dari situ ada siswa yang belum paham materinya atau slow learning, nanti kan bakalan ganggu model pembelajaran ini. Ada solusinya apa enggak ya, Aura? Pertanyaannya mungkin diperjelas ya. TGT dilaksanakan setelah pembelajaran, padahal TGT itu kan model.
Ya, Pak. Ya, mungkin diperjelas maksudnya. Yang tadi sesuai penjelasan Aura yang waktu pertanyaan IPA tadi kan dijelaskan, Pak. Jadi yang dilaksanakan setelah itu, apakah misalkan fase gamenya yang akhirnya di situ fase itu bisa ditarik ke belakang, kan bukan TGT-nya secara umum. Kalau TG-nya secara umum ya berarti artinya di situ kan isinya TGT itu cuma game, padahal kan enggak gitu loh maksudnya. Ya mungkin kelompok 3 bisa memperjelas apa yang tadi disampaikan dan akhirnya Mbak Viola bertanya seperti itu. Ya. Iya. Oke, mungkin pertanyaan ditampung. Yang berikutnya monggo. Baik, pertanyaan Mbak Viola ditampung dulu ya. Kemudian ini Mbak Elda, silahkan. Ya, terima kasih Mbak. Suara saya kedengaran jelas. Iya, terdengar. Di sini saya mau nanya masalah turnamen yang menurut Slavin. Di sini kan ada turnamen 1, 2, 3, 4. Nah, di sini kan dibagi menurut tingkat akademiknya. Apakah soalnya juga dibagi menurut tingkat akademik menurut Slavin? Misalnya kalau dia di sini meja turnamen 1 kan tinggi, apakah soalnya juga levelnya tinggi atau keempat turnamen ini soalnya sama aja. Terus juga penilaiannya apakah meja 1, 2, 3 itu sama aja. Nah, sama selama turnamen ini gurunya ngapain? Ngawasin atau yang lain gitu, Mbak? Sebenarnya yang kayak gitu. Masuk enggak? Ya. Gitu aja. Jadi, pertanyaannya tadi apakahnya juga sama. Kemudian selama main game, selama turnamen itu gurunya ngapain seperti itu ya, Mbak? Iya. Oke, terima kasih atas pertanyaannya. Ini ada pertanyaan lagi tidak ya? Atau mungkin hanya 2 saja? Baik, mungkin kami akan diskusikan terlebih dahulu untuk menjawabnya. Oke, saya akan mencoba menjawab pertanyaan dari Mbak Baik Sauja. Untuk soal yang diberikan itu setahu saya sama ya Mbak. Biar nanti penskorannya nggak susah lagi. Terus kalau gurunya ngapain? Gurunya itu mengawasi siswa agar pembelajaran TGT-nya berjalan dengan lancar.
gitu, supaya siswanya nggak apa ya, bisa dikatakan malah ngobrol sendiri, asik sendiri, atau berkegiatan di luar pembelajaran yang seharusnya. Mbak Aura ada tambahan nggak? Iya, mungkin tambahannya itu ya, untuk soal itu setahu saya itu tuh sama, karena kalau dibeda-bedakan ntar juga penskorannya bakal beda-beda juga antara meja 1, meja 2, dan seterusnya. Ya, mungkin itu saja tambahan dari saya. Apakah dari Mbak Baik Elda ada feedback? Oke. Terus kan karena dalam prosesnya misalnya karena kemampuan si anak berbeda-beda, lalu kita kasih soal dalam level yang sama, semisalnya ada beberapa kelompok dalam turnamen itu yang gagal gitu. Jadi dia banyak nggak bisa jawab soal. Gimana terus pas kita hitung ternyata dia kurang dari nilai yang sudah ditentukan dalam TGT ini. Apakah turnamennya dianggap gagal atau harus kita ulangi atau udah cukup sampai situ aja? Baik, saya akan mencoba menjawab. Jadi untuk games ini itu kan awalnya dibagi menjadi kelompok-kelompok yang ini seperti yang tim A, tim B, tim C itu kan ada berbagai macam tingkat kepintaran gitu. Nah, kemudian habis itu dibagi-bagi ke dalam meja turnamen 1, turnamen 2, turnamen 3, dan seterusnya. Itu kemudian menjawab soal-soal, dan soalnya itu sama. Kenapa? Karena yaitu biar penskorannya itu tidak susah lagi. Nah, kalau ada salah satu kelompok di meja turnamen itu yang tidak bisa menjawab, banyak yang tidak bisa menjawab, itu mungkin ntar kan skornya itu kan bakal diakumulasikan ke kelompok awal. Jadi ntar ada berbagai siswa dari yang tingkat kepintarannya tinggi sampai ke rendah itu kemudian diakumulasikan, kemudian dirata-rata. Nah, ntar perolehan skornya itu yang baru bisa ditentukan ini tuh dalam tingkat yang mana. Tadi kan disebutkan kalau tingkatannya itu penghargaan, maksudnya penghargaannya itu ada super team, great team, sama good team. Nah, itu mungkin untuk siswa-siswa yang mendapatkan skor di bawah berapa tadi? Di bawah 40 itu mungkin masih bisa dikelompokkan di good team seperti itu, Mbak Elda. Oke dah, paham Mbak. Terima kasih. Iya, sama-sama. Oke, mungkin sebelum menjawab pertanyaan Viola, mungkin kelompok ini bisa menjelaskan dulu ya tentang game, aturan game. Misalkan nanti itu dimainkan ternyata bisa 2 putaran itu, pertama aturannya seperti apa, sehingga nanti mungkin barangkali memperjelas dari penjelasan tadi. Jadi cara bermain gamenya seperti apa, kemudian nanti misalkan selesai ternyata mau dilanjutkan ke putaran 2, dan nanti putaran 2 itu aturannya seperti apa, mungkin bisa dijelaskan. Baik, mungkin saya akan mencoba menjawab. Jadi aturan-aturan dalam game ini itu saya jelaskan ini aja ya, dari awal itu gamenya seperti apa. Jadi dari awal gamenya itu kan guru itu membagi ke dalam kelompok-kelompok yang isinya 5-6 orang. 4 juga bisa kalau nggak salah. Dari 4-6 orang. Nah, di sini misalkan kita contohkan satu kelompok itu 4 anak ya. Nah, ini kan sudah ada
kelompok heterogen yang berisikan 4 anak yang tingkat kepintarannya itu berbeda-beda dari tinggi hingga rendah. Kemudian ada tim A, tim B, tim C itu sama-sama heterogen. Nah, kemudian dari tim A, tim B, tim C itu diambil anak yang tingkat kepintarannya itu tinggi. Nah, itu dikelompokkan di meja turnamen 1 untuk bertanding. Kemudian yang sedang itu di meja turnamen 2 dan meja turnamen 3. Kemudian yang rendah itu ditaruh di meja turnamen 4. Kemudian di setiap meja turnamen itu kan berarti ada 3 anak. Nah, ada 3 anak, yang satu itu jadi pembaca soal, kemudian yang kedua itu jadi pemain dan penantang. Nah, yang soal pertama itu kan dibacakan dulu soalnya. Kemudian si pemain dan penantang itu mengerjakan soal, kemudian setelah itu pembaca soal membacakan kunci jawaban, kemudian pemain dan penantang itu saling mencocokkan jawaban, menanggapi jawaban masing-masing, kemudian diberikan skor. Apabila pemain tersebut benar, jawab benar, itu ada skornya, terus kemudian apabila salah itu kalau misalkan salah satu yang salah, berarti yang satu itu dapat skor, tapi kalau keduanya salah, itu kartunya dibiarkan saja, mungkin ntar ada putaran kedua, seperti itu. Nah, ketika kartu sudah habis, kemudian baru diakumulasikan skornya untuk dibawa ke kelompok awal. Nah, di kelompok awal ini untuk ketua kelompoknya itu menghitung rata-rata dari kelompok masing-masing. Jadi setiap kelompok itu mendapat penghargaan sebagai kelompok apa, seperti itu, kategori apa, seperti itu. Mungkin teknisnya seperti itu. Kemudian tadi pertanyaannya dari Mbak Viola, apa ya, bisa diulang? Sebentar. Mungkin artinya gini loh, mungkin kan artinya ketika ditanyakan oleh Elda tadi, itu kan artinya ketika Anda menjawab untuk satu putaran, itu kan artinya bermain itu kan dia di meja 1 kelompok tinggi, kemudian ini. Nah, kemudian nanti kan artinya ketika satu putaran itu selesai, berarti kan sebenarnya ini kan ranking 1 siapa, ini ranking 1 siapa. Nah, sebenarnya kan ada kalau nanti ada pergeseran ketika nanti ada putaran kedua, yang ranking 1 di sini itu bisa naik ke meja 1. Jadi nanti pembelajaran ini kan memberikan orientasi bahwa ketika dia ternyata di sini itu bisa naik kelas seolah-olah kan gitu ya. Jadi kalau ini kan kelompok pertama awalnya rendah, tapi ketika dia itu ternyata di sini ranking 1 itu naik gitu loh. Sehingga nanti artinya pertama ada motivasi anak itu untuk berlomba dan menginginkan dia itu bisa berkembang gitu. Sehingga nanti tidak satu putaran itu selesai, aturannya seperti itu. Nah, sehingga itu menjadi hal yang mungkin barangkali perlu ini. Nah, kemudian yang kedua, ketika menentukan pembaca, kemudian itu kan mesti ada aturannya ya, karena semuanya permainan itu mesti semuanya kan harus objektif, tidak di ini, mungkin barangkali kan ada aturannya, misalkan, oh dia harus mengocok kartu, siapa yang mendapatkan nomor, itu adalah nanti sesuai urutannya. Misalkan tertinggi itu menjadi pembaca pertama dan menjawab, tertinggi kedua berarti nanti penantang 1, dan nanti kan urutannya itu, sehingga nanti perputarannya apakah nanti diurutkan mengikuti arah jarum jam atau sebaliknya itu kan nggak penting, tapi kan urutan pertama itu menjadi orientasi di situ. Itu mungkin menjadi kelengkapan. Jadi artinya kan gini, kalau satu putaran mungkin soalnya sama, nanti kan untuk putaran kedua ada soal lagi, sehingga nanti permainan itu menjadi menarik karena seseorang itu bisa pindah meja. Gitu ya, itu mungkin dilengkapi. Ya, oke, silakan dilanjutkan. Ya, monggo. Baik, Pak. Terima kasih atas koreksinya tadi. Untuk pertanyaan Mbak Viola itu, tadi apabila ada siswa yang belum paham materinya atau slow learner, itu kan mengganggu model pembelajaran. Kemudian apakah ada solusi terkait masalah ini? Mungkin ini ya,
yang di tahapan diskusi kelompok, belajar dalam kelompok, itu mungkin ntar kan ada teman-teman dalam kelompoknya itu berdiskusi untuk menjawab masalah-masalah yang disajikan dalam LKPD. Nah, itu mungkin si anak yang slow learner ini ntar bakal dibantu oleh teman-teman sebayanya untuk memahami materi, sehingga si anak ini lebih mudah memahami akan materi yang sedang dibahas, yang sedang dipelajari, seperti itu. Soalnya kalau diajar oleh teman sebaya itu biasanya lebih cepat paham dibandingkan dengan diajar oleh guru yang ceramah gitu. Biasanya seperti itu. Mungkin ada tambahan dari Mbak Yunita? Oke, sama kayak Mbak Aura sih. Itu misalnya bisa diatasi dengan diskusi di kelompoknya ya. Kan di awal udah ada sintaks atau langkah pembelajarannya. Siswa yang slow learner bisa tanya masalah apa yang dihadapi, kesulitan pas di materi yang mana, itu kan bisa tanya ke teman sekelompoknya yang berkemampuan tinggi atau berkemampuan sedang. Nah, kalau memang belum bisa menjawab pertanyaan dari siswa yang kemampuannya rendah, nanti bisa tanya ke guru. Baik, mungkin dari Mbak Viola ada feedback? Tidak ada, Mbak Aura, Mbak Yunita. Makasih. Baik, terima kasih atas pertanyaan-pertanyaannya. Apakah masih ada yang bertanya? Baik, Mbak Aulia, silahkan. Terima kasih Mbak Aura. Saya Aulia izin bertanya. Untuk model TGT ini, apakah membutuhkan media pembelajaran yang khusus, terutama untuk gamenya? Terus apakah ada batasan waktu untuk gamenya gitu? Kalau misal soal-soal untuk gamenya belum selesai, apakah tetap dilanjutkan atau dicukupkan? Seperti itu. Terima kasih. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Ini langsung dijawab saja, Pak. Ada yang lain nggak? Nggak ada. Nggak ada. Kalau nggak ada, dijawab nggak ada. Dijawab dulu nggak apa-apa. Baik, saya akan coba menjawab. Untuk media pada pembelajaran TGT ini mungkin ada beberapa media khusus seperti kartu-kartu game ya, kartu-kartu yang berisi soal-soal. Nah, itu mungkin bisa dibikin seperti kartu domino atau kartu yang apa sih yang kocokan itu loh. Nah, mungkin itu ntar di kartunya itu berisi soal-soal, kemudian ada jawaban juga, ada kunci jawabannya juga. Mungkin itu medianya. Kemudian yang tentang waktu untuk mengerjakan soal itu ya ada batasannya. Jika waktu tersebut sudah habis, siswa yang mengerjakan soal itu mau tidak mau harus menghentikan pekerjaannya, karena ini kan model TGT ini juga seperti game gitu loh, kayak lomba cerdas cermat gitu istilahnya. Seperti itu. Jadi pengerjaan soal itu dibatasi waktunya. Seperti itu, Mbak Aul. Oke, menambahkan ya, soal yang diberikan oleh guru melalui kartu yang diacak tadi kan diusahakan soal yang memang bisa dijawab oleh siswa dengan waktu yang singkat. Jadi kalau misal waktunya kurang, ya itu tadi harus dihentikan, mau nggak mau. Gurunya harus berusaha untuk membuat soal yang memang bisa dijawab oleh siswa dengan waktu yang singkat gitu, nggak lama-lama untuk menjawab pertanyaannya. Gitu Mbak Aulia. Ya, tambahan?
Untuk penataan ruang kelas saat game-nya itu sama kayak pengelompokan apa nanti dibedakan lagi, Mbak Aura? Untuk penataan meja kursinya ya, Mbak. Iya, benar. Untuk penataannya mungkin bisa ditata seperti ini ilustrasi yang nampak. Itu mungkin bisa seperti itu. Ntar meja turnamennya itu berada di tengah-tengah agar terasa seperti lomba beneran seperti itu. Seperti itu Mbak Aul. Terima kasih kelompok 3. Terima kasih kembali. Baik, apakah ada yang ingin bertanya lagi? Sepertinya tidak ada yang ingin bertanya lagi. Mungkin presentasi dari kelompok kami bisa dicukupkan. Nanti ya. Nah, kalau nggak ada saya tambahkan dulu sebentar. Mungkin nanti baru ditutup. Ya oke. Tapi sudah banyak pertanyaan. Ada 1, 2, 3, 4, 5. Ya, alhamdulillah sudah lebih dari yang kemarin untuk keinginan untuk bertanya. Mungkin pertama ada beberapa hal ya yang mungkin barangkali perlu dicermati semua. Mungkin kelompok ini juga. Pertama mungkin gini, tadi terkait dengan katakanlah di situ turnamen. Ini pertanyaan tadi kan banyak seputar di turnamen. Nah, sehingga nanti pertama mungkin yang perlu ditambahkan tadi saya lihat di makalah itu kan belum ada, mungkin barangkali nanti ketika kita mau mencoba untuk mengimplementasikan pada materi tertentu. Nah tadi kan artinya ada karakteristik, ada cara membuat soal di turnamen dan sebagainya. Mungkin barangkali yang terpenting itu kan nanti artinya ketika nanti kita mendesain satu meja turnamen, itu meja turnamen itu isinya apa di sana. Yang sudah ada itu misalkan, oh harus ada papan skor, ada kartu soal. Nah namanya kartu itu kan berarti kan artinya desainnya seperti kartu yang kita kenal, ada kartu bridge, ada kartu remi dan sebagainya itu ya. Mungkin seperti itu. Nah kemudian mungkin ketika tadi untuk menentukan siapa yang menjadi pembaca, siapa yang menjadi penantang. Nah, itu kan mungkin juga ada aturan bermain yang barangkali di situ juga harus tersedia. Sehingga nanti kan artinya, oh ini loh turnamennya seperti ini. Nah, sehingga nanti menjadi menarik ketika tadi membuat soalnya seperti apa. Nah, mungkin barangkali ketika kita menjawab di situ kan mesti ketika ada kartu soal, tentunya ada kartu jawaban. Sehingga nanti kan artinya ketika untuk menunjukkan benar jawaban itu benar atau salah, itu mesti ada yang menengahi. Nah, ketika nanti kalau tidak ada yang menengahi itu, ya nanti kan artinya pembelajaran itu jadi nggak jalan atau gamenya itu nggak jadi nggak jalan. Nah, itu barangkali kan apa yang harus dilengkapi di situ. Nah, sehingga mungkin barangkali ketika manual itu agak sulit, mungkin sekarang ketika orang merancang pembelajaran game, misalkan berbasis digital, apalagi seperti ini. Oke, kita main, di situ kan mungkin ada beberapa meja turnamen, dan itu nanti kan skornya itu sudah terekam, dan itu bisa include. Ya, itu berarti nanti kan artinya ada tombol kartu, ya sehingga nanti ketika diambil itu secara acak yang keluar apa. Itu nanti kan akhirnya menjadi menarik. Itu karena kan kalau inovasi bisa melakukan bentuk seperti itu. Ya, jadi artinya kan ketika pembelajaran interaktif itu mungkin dengan menggunakan software tertentu kita bisa merancang game yang interaktif untuk pembelajaran TGT. Itu pertama. Kemudian yang kedua, ada beberapa yang mungkin menjadi catatan di kelompok ini. Pertama, kalau nanti kita menganalisis tentang kelemahan, jadi di dalam kelompok ini itu menuliskan, misalkan nanti tolong dicatat untuk dicermati ya. Ini misalkan melihat kelemahan, ya.
kelemahan itu mengambil kutipan dari Nasruddin di situ sebagai model kelemahan TGT. Nah, artinya di situ kelemahan itu yang dilihat itu bagi guru dan bagi siswa. Nah, sebenarnya kan gini, pertama mungkin yang kita lihat itu kan tetap orientasinya itu adalah kelemahan itu yang kita lihat itu namanya kelemahan model pembelajaran itu. Artinya yang kita soroti itu aturan pembentukan kelompoknya. Jadi bukan dari sisi guru tentang kesulitan untuk menggunakan. Artinya gini, artinya aturan pembentukan kelompok yang heterogen yang digambarkan seperti itu. Kira-kira nanti itu memberikan ruang untuk perlu dirubah sehingga menjadi lebih baik atau enggak. Sehingga dikatakan artinya di situ kan ketika pengelompokan yang heterogen dari segi akademis, kelemahan dapat diatasi jika bertindak sebagai pemegang kendali. Nah, artinya di situ kan sebenarnya kalau pertama ya kita sebagai guru, kalau guru kelas dan itu mengajar dan bukan guru baru, saya pikir untuk mengetahui tentang kemampuan akademik itu punya data banyak. Nah, itu berarti kan sebenarnya kan apakah itu menjadi satu kelemahan yang kita lihat di situ. Itu perlu dilihat. Yang penting sorotannya adalah aturan tentang pembentukan kelompok itu lemah atau enggak. Ya, maunya gitu. Kemudian kalau dari sisi siswa sebenarnya kita nggak bisa memandang itu satu kelemahan ya, karena kita menyesuaikan dengan kondisi siswa. Jadi artinya gini, ketika misalkan kita memberikan game, ternyata game itu tidak bisa jalan, ya tidak bisa jalan itu penyebabnya apa? Nah, karena siswa banyak yang tidak tahu tentang aturan main. Nah, tadi kan misalkan pertanyaan, kalau guru tugas guru apa ya? Artinya mengontrol. Kalau game itu kan artinya ketika dibiarkan ya jangan-jangan curang ya, seolah-olah dia mengatur skor. Namanya pertandingan sepak bola aja kan skor bisa diatur, padahal itu kan ditayangkan dan itu ternyata bisa diatur. Nah, itu kan berarti kan memang gurunya fungsinya adalah sebagai fasilitator, berarti mengarahkan dan mengontrol ya, jadi orientasinya di situ. Maka kalau nanti kelemahan itu bisa dilihat dari bentuk-bentuk seperti itu. Game misalkan kalau manual mungkin inilah mungkin barangkali inovasinya adalah bisa dilihat dengan bentuk yang lain. Itu mungkin bentuk yang kita lihat. Termasuk nanti kan gini, di dalam TGT itu ketika komponennya tadi kan ada presentasi kelas itu sama dengan STAD. Kemudian ada teams, ada kerja kelompok. Nah, artinya di situ kan sebenarnya mengajarkan kepada anak untuk bekerja secara bersama. Ya, mungkin kita menggunakan ini namanya medianya itu adalah lembar kerja, lembar aktivitas. Ya. Di mana lembar aktivitas itu kan mengarahkan kepada siswa untuk ini apa itu mencapai tujuan pembelajaran. Nah, fungsinya apa nanti di situ? Artinya mungkin ketika kelompoknya heterogen tadi, diharapkan setiap anggota kelompok itu memiliki kewajiban yang sama untuk mengajak satu timnya itu memahami materi itu. Karena apa? Nanti kalau misalkan sudah maju di turnamen, itu mewakili kelompok. Ya, jadi kan menjadi tanggung jawab kelompok. Maka agar nanti kelompoknya itu mendapatkan skor tertinggi, misalkan, otomatis kan kita harus mengirimkan wakil-wakil kita yang terbaik. Nah, supaya nanti semuanya itu menjadi terbaik, berarti kan teori motivasi kemarin kan menjadi masuk di situ. Ya. Jadi artinya bahwa keberhasilan itu adalah keberhasilan kelompok. Itu yang mungkin barangkali di dalam pembelajaran ini, dan itu terjadi di STAD. Nah, kemudian yang berikutnya sebenarnya di dalam bukunya Slavin itu diberikan beberapa penjelasan, artinya memang kadang TGT itu tidak bisa kadang kalau misalkan dikombinasikan dengan STAD itu kadang bisa menjadi menarik. Jadi artinya kan mungkin ketika STAD, kemudian terakhir itu karena di situ adalah materinya terintegrasi, kita mungkin bisa menggunakan game-nya itu di pertemuan terakhir. Nah, itu artinya ketika kita mencoba mengintegrasikan itu. Tetapi ketika misalkan tidak, itu kan mungkin barangkali kan bisa dilakukan itu kan ketika
pembelajaran, ada presentasi kelas, kemudian ada kerja tim. Ya, berarti kan artinya yang berulang itu kan sampai di kerja tim, ya, sehingga materinya itu tercapai terus. Kemudian baru fase berikutnya ada dijalankan secara utuh, kan bisa di situ. Jadi artinya TGT itu kalau dilihat dari komponennya itu kan cukup ya, cukup untuk digunakan untuk membelajarkan siswa mempelajari materi tertentu. Kemudian memang mengukur skor individu atau melihat ketercapaian individu agak sulit, ya boleh sih diadakan kuis atau apa, sehingga nanti sebenarnya adalah gamenya itu sebagai rangsangan untuk dia giat belajar, tapi untuk mengukurnya diberikan tes, ya itu boleh. Ya, jadi artinya itu di slide-nya sudah dijelaskan di halaman 179 itu sudah mengatakan untuk sehingga nanti untuk kelompok ini beberapa bentuk tadi mungkin bisa ditambahkan termasuk kelemahannya, sehingga nanti kelemahannya dicari yang terkait dengan sintak atau komponen yang ada itu. Mungkin itu dari saya kembalikan. Kalau ada pertanyaan dipersilahkan. Kalau tidak ada, saya kembalikan ke kelompok 3 untuk ditutup. Baik, terima kasih Pak Topo atas tambahannya. Mungkin nanti bisa kami perbaiki lagi untuk makalahnya. Untuk teman-teman, apakah ada pertanyaan? Untuk yang itu Mbak, syarat yang dia pindah meja itu tadi kayak yang kata Bapak, mungkin nanti bisa ditambah di makalah biar bisa kita baca. Oh ya, baik Mbak. Terima kasih atas masukannya. Iya Mbak. Mungkin dari teman-teman yang lain ada masukan untuk pertanyaan lagi? Baik, sepertinya tidak. Oke, cukupkan. Oke. Mungkin dari kelompok kami kurang lebihnya mohon maaf. Apabila ada kekurangan, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, oke ya. Jadi itu terima kasih kelompok 2. Jadi sudah menyampaikan itu. Tolong nanti pertanyaan dan catatan tadi bisa menjadi bahan untuk perbaikan, dan nanti mungkin kita juga melakukan review nanti setelah ada perbaikan itu. Oke, terima kasih untuk hari ini. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.